Justinus lagi, oke. Jadi Pak Justinus teman-teman yang lu belum tahu adalah seorang pejabat tinggi di DJP teman-teman ya, dan dia lagi tiba-tiba turun gunung teman-teman dan lagi ramai banget di Twitter, di X ya, dan gua akan share lagi teman-teman ya. Ini adalah cuplikannya. Jadi ada banyak teman-teman, ada banyak 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 tweet-nya dan bercampur aduk, gua bingung mengenai Twitter ini. Nah, tapi seperti inilah dia, dan gua akan bacakan teman-teman ya, sedikit aja lagi mengenai Pak Justinus ya, karena dia lagi rame banget nih. Ini mengenai yang ada berita ya, ada berita yang mengenai bea cukai. Ibu Sofia Sarif, wih siapa ini? Orang penting kayaknya. Berita ini bikin bingung katanya ya, kalau memang ada aturannya, bukankah sejatinya bea cukai sekadar menjalankan tugas yang diputuskan atasan? Kalau sudah berulang dan masyarakat kompak protes, kenapa atasan menegur bawahan yang menjalankan tugasnya? Kenapa bukan sistem atau aturan yang diubah ya? Oke, ini yang kumparan mengatakan Sri Mulyani melakukan perbaikan lantaran di tengah maraknya kasus yang melibatkan instansi tersebut. Oke. Jadi Sri Mulyani minta DJP dan DJBC ya Bea Cukai untuk perbaikan layanan. Pertanyaan gua, ukurannya apa, Bu? Lu minta dia perbaiki, apa yang minta dia perbaiki? Oke, ukurannya apa? Berhasil atau tidak berhasil, apa ukurannya? Terus apa sanksinya kalau dia nggak melakukan perintah lu? Itu Sri Mulyani, ngomong doang. "Apa hasilnya, Bu? Konkretnya apa?" "Konkret," kata si Justinus nih, "konkretnya apa?" Oke. Terus dia jawab nih, Pak Justinus jawab nih ya, saya bantu jawab ya, kata Pak Justinus. "Regulasi satu hal, layanan mengikuti dan bisa menjadi hal lain." Gua nggak ngerti nih Pak Justinus, ngomong lu apa sih maksudnya? Nggak ngerti gue, oke. Penekanan Sri Mulyani, kata Pak Justinus ya, meski sudah sesuai aturan, tetapi bisa lebih proaktif menjelaskan ke penerima atau pembeli, termasuk membimbing jika ada kekurangan dokumen. Gue setuju, teman-teman yang setuju. Jangan orang tuh diomel-omelin, dikasih tagihan pajak, disuruh bayar pajak, tetapi nggak ada penjelasan sama sekali, gitu loh. Oke, nggak ada edukasi. Banyak begitu kan kejadiannya kan? Nah, itulah maksudnya Sri Mulyani, diterangkan oleh Pak Justinus, oke. Ini termasuk pembelian PJT ya secara efektif, misalnya DHL. Yang lain adalah cara komunikasi yang lebih empatik dan persuasif. Aduh, kita nggak usah berharap deh ya, DJP, Bea Cukai, mau empatik, mau persuasif. Ngomongnya sih santai, tapi tagihannya 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar tagihannya. Ngomongnya sih santai, kayak orang bego-bego aja begitu, tapi tagihannya miliar-miliaran si oknum itu. Oknum ya oknum teman-teman ya, nggak semua. Oke, eh ada yang bilang nih Pak Don, "Nah jelas itu Pak, minusnya di mana? Kelengkapan dokumen harus di-follow up berarti sama tim custom, atau ada sistem reminder terlebih dahulu secara berjenjang. Jangan didiamkan menganggur bertahun-tahun begitu Pak," ya, kata Pak Wisnus. Betul katanya, ada pembebasan dan juga ada syarat kelengkapan yang mesti dipenuhi. Udah gitu doang. Oke, ada yang bilang nih Pak Welcome Neo Orba. Ya, itu memang sudah jadi budaya dengan syarat-syarat yang ajaib. Dan selalu ada verifikasi manual dengan manusia-manusia yang bobrok mentalnya. Nah ini, mohon maaf nih ya, bea cukai ya. Ini omongan netizen loh ya, bea cukai ya. Gue sih nggak mau komentar deh kalau bea cukai ya. Jadi, begitu banyaknya syarat-syarat yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh, yang menyebabkan orang nggak bisa comply kalau nggak bayar duit. Orang nggak bisa comply dengan syarat ini kalau nggak suap. Ini yang bikin bikin rumit negara ini, bikin susah negara ini. Coba deh, semuanya nggak usah pakai cara aneh-aneh, semuanya online aja, semua online dan terekam semua, ada rekaman audio visual, beres, oke? Masalahnya ini Pak D.A. Wiguna nih, ini orang penting juga nih. Masalahnya orang beli barang A dari luar negeri, bea cukai membandingkan dengan harga barang B berdasarkan harga di website. Nah ini orang goblok nih, bea cukai nih, mohon maaf nih ya, bea cukai di Wakanda ya. Lantas, karena harganya nggak sama, lebih murah, terus dikenakan sanksi administrasi yang jumlahnya besar. Masalah ini bukan bagian dari regulasi, tolong diberesin. Nah itu dia. Itu, betul. Jadi dia pakai pakai benchmark atau percontohan dari negara lain atau dari website, bahkan bahkan hanya sebuah website ya. Terus dia tembak harganya. Setinggi itu, kita masih bayar. Kalau kita nggak bayar, barang nggak keluar. Jadi solusi apa? Solusi kasih uang suap. Ini di negeri Wakanda ya, di Indonesia nggak begitu teman-teman ya. Pak Bera X News.
Dikomentar oleh buzzer sendiri, dijawab oleh buzzer sendiri, "Kocak lu," katanya. Bapak ayah kucing. Setuju, saya lihat postingan Bu Sri Mulyani kemarin, penekanan harus lebih proaktif membantu, tidak saklek pada peraturan. Enggak, sorry ya, Sri Mulyani nggak ngomong itu. Sri Mulyani bilang, tetap saklek pada aturan, tetapi lu ngomongnya lebih persuasif. Setahu gua begitu ya kata Sri Mulyani. Hal kayak gini bisa dikategorikan pembenahan software dari anggota. Betul. Software yang bagus akan mudah mengerti mana yang perlu disikapi tegas dan mana yang bla bla bla. Ya betul ya teman-teman ya. Pak Pritas, "Pecat dirjennya Pak." "Enak aja lu pecat dirjen, mana bisa segampang itu pecat dirjen." Mafia nggak sembarangan dipecat Bos, ya itu negeri Wakanda teman-teman ya, di Indonesia mah boleh dipecat ya. Akses ulang seluruh pegawai, susah Bos, ini 2 bulan April, Oktober udah mau berhenti tuh Sri Mulyani, bukan Oktober, mungkin Juni udah ditendang dia, udah orang baru masuk. Susah Bos, udah nggak kelar ya, Sri Mulyani mah udah masa-masa goodbye dia mah. Apabila ada kesalahan, punishment untuk bea cukai harus ada. Betul betul, punishment-nya apa? Dan umumkan terbuka. Betul ya, umumkan terbuka, jangan diam-diam dong ya. Kita sebagai pembayar pajak, kalau ada kesalahan kena denda administrasi. Masa mereka nggak kena juga? Betul 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 teman-teman ya, betul. Pejabat pajak kalau melanggar aturan, dia dengan santai, nggak ada sanksinya Bos. Kita kalau melanggar hukum, melanggar aturan pajak ya, kita harus bayar sanksi, bayar denda, kena bunga, kena denda yang nilainya nggak kecil. Aduh, pejabat pejabat. Mana nih? Pak Chameleon X. Silakan dibaca di lapangan gimana aparat bea cukai melaksanakan aturan. Ya 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 ya. Kalau lu tahu lapangan lu akan ngerti teman-teman ya. Kalau gue sih tahu dikit-dikit lah ya. Ngerjain aturan nggak pakai logika. Ngerasa aturan yang dilaksanakan nggak akan bisa dibantah dilawan oleh objek pajak. Betul ya? Gitu kan maksudnya? Mau contoh kerja nggak pakai logika, piala menang lomba dikenakan pajak. Piala menang lomba memang kena ya, mohon maaf nih Pak Chameleon ya. Jadi, gua mohon maaf ya, yang gue dengar dari kasus bea cukai adalah sering kali kejadian ada dokumen-dokumen yang terlalu rumit, terlalu berat, terlalu aneh-aneh, yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat, sehingga terjadilah uang suap. Nah, tetapi itu kan gue dengar-dengar, dan kemungkinan hanya di Wakanda aja ya, di Indonesia mah enggak. Invoice pembeliannya, karena memang ini dikirimkan bukan dibeli. Halo Kak, dikarenakan ini barang hadiah seperti yang Kakak sampaikan di surat pernyataan yang dikirim, maka petugas kan menetapkan nilai pabean berdasarkan referensi website. Perlu diketahui bahwa walaupun barang tersebut bukan barang transaksi jual beli, tetap ada pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai PMK 96 tahun 2023 tentang ketentuan kepabean atas impor dan ekspor barang dikirim. Iya, tapi referensinya berbeda produk, bukan produk yang sama. Oh. Disuruh cantumin link produk dan harganya pun juga bingung. Di websitenya nggak ada karena belum rilis. Tapi kok referensi websitenya ke produk Grimlock ya, yang harganya $1.691.1699. Gila lu, gila. Ini 20 juta ya. Nah, jadi ini nih pejabat ya, pejabat pajak begini nih. Mohon maaf nih ya. Ini bea cukai ya, bukan DJP ya. Jadi ketika ada barang masuk, walaupun hadiah, dia kenakan bea cukai, itu sudah betul. Gue setuju sebenarnya. Gue setuju bahwa kalau ada barang masuk, walaupun hadiah, itu tetap harusnya kena pajak. Tetapi nilainya berapa? Nilainya dia menggunakan referensi dengan barang yang berbeda. Itu pun lihat dari website. Ini error. Pejabat, tetapi ya begitulah. Begitulah pejabat. Ini nih, Pak Dokter Kopi Pagi. Obat dari luar negeri, diperiksa sama orang bea cukai. Nggak pakai sarung tangan. Saran nih ya, tangan kalian tuh bisa jadi sarana perpindahan kuman. Obat yang tadinya dikemas steril, pas kalian pegang jadi nggak steril lagi. Saran aja pakai kaos tangan. Ini ini dokter ngomong ini nih. Oke, si Om Kim. Waduh, Om Kim. Ini buzzer atau apa nih? Siapa sih orang-orang ini? Kok ada Om Kim di sini? Gini loh, Mas Prastowo, kita tahu rekrutmen pegawai Kementerian Keuangan tuh khususnya bea cukai itu berstandar tinggi, oke? Mulai dari IQ, EQ, dan standar psikologis lainnya. Tetapi yang kami lihat, mereka itu seperti robot, tanpa ada empati atau komunikasi persuasif. Ya emang nggak ada ya. Jangan berharap deh. Jangan berharap yang gitu-gituan ya. Aduh, aduh. Lihat aja bosnya, lihat aja presidennya, lihat aja pak. Jangan ngomong wakil dia. Lihat aja bosnya, itu aja, simpel aja. Apakah presidennya itu punya empati, punya persuasif?
Cu Wakanda, teman-teman Wakanda ya, kalau Indonesia mah presidennya baik-baik ya, teman-teman ya. Pak Soloso, salah satu komunikasi empatik dan persuasif yang telah dilakukan itu macam all clear. Apa sih? Nggak jelas. Ibu S. Ryu Kasma, kebijakan harusnya nggak berbasis viral. Nah betul ya, Sri Mulyani, tolong deh Bu Sri Mulyani, jangan dong kalau udah viral baru lu ramein. Kalau nggak viral kayak kasus gue nih, sampai sekarang nggak viral, nggak ada yang ngomongin sama sekali ya. Kita udah berdarah-darah ke pengadilan, masih lu santai-santai aja tuh. Saat persyaratan fasilitas suatu importasi belum dipenuhi, ya perlakuannya sudah tepat seperti importasi umum, terutang pungutan impor. Peran bea cukai menyampaikan persyaratan fasilitasnya, penerima hibah yang proaktif mengurus semua bekas hibah. Oke, terus? Ini sepertinya dia mendukung Sri Mulyani nih. Dia mendukung Sri Mulyani ya. Jadi dia mengatakan penerima hibah harus proaktif mengurus semua berkas hibah. Karena kalau nggak salah kan masalahnya masalah hibah ya, masalah berkasnya nggak lengkap ya. Tetapi seharusnya bea cukai yang lebih berperan ya, menurut dia juga ya, menurut dia dan menurut gua juga ya, bea cukai juga harusnya berperan dong. Lu jangan kalau ada barang masuk nggak jelas ya lu mesti proaktif untuk menghubungi orangnya, jangan ditaruh di gudang. Udah ditaruh di gudang, dikenain bea masuk, dikenain bea sewa per hari lagi, matilah orang itu. Aduh. Bapak Muller, sejarah bea cukai kita memang kurang indah sejak era Soeharto, dan sepertinya terkesan stigma kurang indah itu mau dipertahankan oleh bea cukai sendiri. Ngomongin bea cukai itu sampai nggak niat gua ngomongin, nggak apa namanya, nggak nafsu gua ngomongin. Kalau DJP gua masih bisa ngomongin dan masih bisa gua debat. Kalau DJP, aduh nggak inilah, nggak niat gua ngomong. Bea cukai maksud gue, DJBC gitu ya. Gini deh paling gampang, gini deh paling gampang ya, impor door to door, beresin tuh. Gimana ngeberesin sampai sekarang? Nggak beres-beres tuh impor impor door to door. Akhirnya kan pengusaha yang bener, yang mau mau pakai SNI yang bener, malah bangkrut gara-gara impor door to door merajalela, gitu loh. Ya udahlah udahlah, bea cukai mah good good luck aja dah. Oke, thank you teman-teman.